Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang di rumah. Pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya saya mengajak semuanya untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru, semangat yang baru Tuhan untuk menjalani hari-hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, kalau kerinduan Engkau adalah selalu rindu untuk memberkati kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa, biarkan mengalir Tuhan urapan yang baru, minyak yang terbaik mengalir Tuhan atas kehidupan kami, atas keluarga demi keluarga dimanapun berada ya Tuhan. Alirkan juga Tuhan embun yang baru Tuhan, yang menyegarkan, yang memberikan kesuburan Tuhan di tanah-tanah yang kering, di tanah-tanah yang tandus. Ada kehidupan yang baru Bapa. Kami percaya Tuhan, ketika kehidupan Engkau mengalir Tuhan, ada kekuatan yang baru, ada semangat yang dibangkitkan Bapa. Dan tutup bungkus seluruh keluarga demi keluarga. Satukan Tuhan setiap kami di dalam kerukunan untuk menerima berkat yang daripada Engkau. Lindungi kami semuanya dengan pagar tembok berapi yang daripada Engkau, sehingga berkat-berkat Engkau diterima oleh kami sepenuhnya. Kami rebut Tuhan setiap berkat yang daripada Engkau, yang menjadi bagian kehidupan umat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa, biarkan pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu dimanapun yang mendengarkannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, urapan itu juga Tuhan sampai Tuhan pada setiap yang mendengarkannya Bapa. Terima kasih Tuhan, berbicaralah Tuhan dengan cara yang sederhana. Kau sanggup menyampaikannya Bapa, sehingga setiap firman yang ditaburkan pagi hari ini tidak kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita mau langsung saja pada pesan Tuhan untuk di minggu ini adalah, temanya adalah berkat di dalam kerukunan. Diambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga. Saya mau membacakannya buat ibu bapak semuanya. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah indahnya dan baiknya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah ibu bapak, tahukah kalau saat-saat hari-hari ini iblis sedang gencar-gencarnya berusaha untuk menghancurkan rumah tangga demi rumah tangga. Dia akan rusak rumah tangga demi rumah tangga, keluarga demi keluarga. Untuk apa? Untuk merusak rancangan Tuhan yang agung dan mulia. Mulai dari hamba-hamba Tuhan yang besar, pelayan-pelayan Tuhan, semuanya dia pakai, dia susupi dengan berbagai cara. Entah itu mungkin lewat kesalahpahaman, hal-hal yang kecil. Mungkin ada juga keterputusan komunikasi, dia pakai setiap celah demi celah, berusaha untuk rusak rumah tangga demi rumah tangga. Entah itu juga mungkin sekarang PSBB yang masih berlangsung gitu ya, di rumah demi rumah mungkin ada kesensitifan yang terjadi. Suami jadi tiba-tiba rada sensitif, kalau enggak istri atau anak jadi sedikit-sedikit gampang kesinggungan. Bisa dipakai supaya apa? Supaya kerukunan yang terjadi di rumah itu mulai dipecahkan oleh karena kondisi-kondisi yang terjadi saat-saat hari ini. Nah, satu kali ketika saya ketemu gitu ya dengan
teman saya yang lama gitu ya. Kemudian dia ajak, yuk makan siang, nggak kita makan siang gitu ya. Nah saya bilang, aduh makasih, saya nggak akan makan siang karena saya lagi puasa. Oh puasa ya, kamu puasa? Iya puasa. Puasa buat apa? Saya puasa untuk keluarga demi keluarga yang sedang mengalami masalah, bahkan menuju kehancuran. Karena saya tahu iblis sedang bekerja untuk hancurkan rumah tangga demi rumah tangga. Ketika saya terbuka, mata hati dia, teman saya itu mulai terbuka. Dan akhirnya dia mulai cerita masalah rumah tangganya, masalah keluarganya yang terjadi, hubungan dengan suaminya. Nah dari situ saya mulai merasa gitu bahwa benar, apa yang Tuhan inginkan adalah satu kerukunan yang harus diusahakan, yang harus diciptakan di dalam keluarga itu. Supaya apa? Supaya berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan itu tidak tercuri. Oleh karena apa? Oleh karena iblis datang untuk dia mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi Ibu Bapak, lewat pesan Tuhan minggu ini, saya sebelumnya juga Tuhan udah bicara gitu ya, saya dapatkan sesuatu, dirikan rumahmu. Tuhan, bagaimana saya mendirikan rumah? Saya nggak punya, kalau saya pikir gini, kalau saya mendirikan rumah, saya harus perlu uang, saya perlu modal dong, harus mendirikan rumah gitu ya. Tapi Tuhan bilang, modalnya Tuhan sudah siapkan. Apa Tuhan? Bangun anak-anakmu, bangun kesatuan, bangun kerukunan, seia sekata, setujuan sehati. Itu material-material yang Tuhan pakai. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa berkati. Berkat yang Tuhan sudah terima itu, kita bisa terima seutuhnya. Sesuai dengan pesan Tuhan di minggu ini. Tuhan ingin kerukunan itu terjadi di keluarga demi keluarga. Dan apa dampaknya ketika kebersamaan itu terjadi di dalam keluarga kita? Nah, poin yang pertama yang saya mau bagikan, bagaimana prinsip-prinsip kebersamaan yang perlu kita perhatikan. Prinsip kebersamaan. Yang pertama, kebersamaan bukanlah kebersamaan tanpa kedewasaan. Diambil dari Mazmur 133 ayat yang ketiga. Seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas Gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi kebersamaan bukanlah kebersamaan tanpa kedewasaan. Mungkin kita berpikir, aduh kalau dewasa mah udah banyak umurnya. Itu bukan menjadi satu patokan. Karena apa? Fakta membuktikan ada banyak orang-orang tidak menjadi dewasa, bersikap kanak-kanak walaupun dia umurnya udah banyak. Jadi lamanya seseorang ikut Tuhan, rajinnya seseorang baca Alkitab sampai full semuanya, bukan jadi patokan dia menjadi dewasa. Tetapi yang menjadi patokan seseorang memiliki kedewasaan adalah pada saat dia tahu kebenaran, mengaplikasikannya di dalam tindakan, perbuatan, perkataannya, sehingga orang-orang tahu dan merasakan satu berkat. Nah di sana ada satu kedewasaan yang Tuhan inginkan untuk kerukunan yang terjadi. Tidak bisa bersifat kanak-kanak. Ada banyak orang-orang yang saat-saat ini sepertinya sudah dewasa, memakai predikat dewasa, tapi dia menanggalkan yang namanya tanggung jawab dia. Entahkah itu tanggung jawab sebagai seorang istri, entahkah itu juga tanggung jawab sebagai seorang imam di kepala imam di kepala keluarga, di keluarga. Dia tanggalkan dengan begitu mudahnya. Entah itu mungkin situasi dan keadaan, wah aku lagi sibuk, aku lagi pusing mikirin pekerjaan, lempar jubah tanggung jawabannya pada istrinya. Atau mungkin dia lemparkan juga kedewasaan dia di tengah jalan dengan bersikap, wah seanaknya.
kekanak-kanakan, emosi yang tidak terkontrol, bebas, dia luapkan. Nah ini bukti sikap-sikap ketidakdewasaan yang mencuri kebersamaan, yang mencuri berkat-berkat Tuhan sehingga tidak sampai dalam kehidupan rumah tangga, keluarga demi keluarga. Tuhan bilang, ketika seseorang mau ketika bangsa Israel ya, pada waktu itu dia harus datang ke bait Allah. Itu adalah satu perintah Tuhan. Diambil dari Ulangan 16 ayatnya yang ke-16. Coba kita sama-sama baca. Ulangan 16 ayat yang ke-16. 3 kali setahun, setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak berapi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Jadi 3 kali dalam 1 tahun ini adalah merupakan satu keharusan, merupakan satu tanggung jawab. Kalau seseorang yang dinamakan dewasa, dia akan sadar akan tanggung jawabnya. Oh iya, bagian aku tanggung jawab untuk menghampiri, untuk datang ke rumah Tuhan. Karena ada waktu-waktu di dalam 1 tahun itu 3 kali, entah itu perayaan pondok daun, roti tidak beragi, hari raya 7 minggu. Itu adalah waktu-waktu di mana seseorang harus sadar datang ke rumah Tuhan, datang ke hadirat Tuhan, datang mendekat kepada Tuhan. Itu adalah satu tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi akhir-akhir ini mungkin situasi dan keadaan yang berusaha untuk melepaskan, untuk membuat kita tidak dewasa. Dan Tuhan tidak inginkan kedewasaan itu. Dan Tuhan tidak inginkan kesifat kanak-kanakan itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita yang masih kita kekeh. Udah lama ikut Tuhan, masih saja tidak tahu yang namanya tanggung jawab dia, tidak melepaskan tanggung jawab dia. Nah ibu bapak, jadi yang namanya kedewasaan itu adalah sesuatu hal yang sebenarnya harus kita upayakan, satu hal yang bisa kita lakukan. Karena apa? Karena Tuhan inginkan setiap kita itu masuk dalam satu kesempurnaan. Nah di dalam Efesus 4 ayat 13, coba kita sama-sama baca ya. Efesus 4 ayat 13. Nah, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan yang penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Allah. Ini yang Tuhan inginkan. Sifat kekanak-kanakan tinggalkan. Supaya apa? Supaya kerukunan bisa terjadi di dalam rumah tangga. Nah, satu kali ibu bapak, ketika saya dalam perjalanan gitu ya, dalam perjalanan tiba-tiba terjadi kemogokan, entah dari depan, dari belakang itu mogok gitu. Ketika saya lihat gitu, ada pohon yang tumbang gitu ya. Wah, ada pohon yang tumbang gitu ya. Jadi jalanan itu nggak bisa lewat gitu ya. Saya tunggu beberapa menit kemudian, datang seseorang gitu ya. Seseorang dan beberapa orang laki-laki gitu ya, beberapa orang laki-laki. Langsung yang pertama, kamu sebelah sini, yang kamu sebelah sini, bagian depannya, belakang, dan tengahnya gitu. Kemudian, akhirnya saya tahu, ternyata itu adalah PRT-nya gitu ya. Nah, kemudian PRT bilang, kamu bagian depan, kamu bagian tengah, kamu bagian belakangnya. Ayo, 1, 2, 3, dorong. Kemudian mereka sama-sama gitu, karena beratnya gitu ya, pohon yang tumbang itu gitu ya. Tetapi karena ada satu tujuan, akhirnya pohon yang tumbang itu, pohon yang menghalangi jalan itu akhirnya bisa tersingkirkan,
terseret ke pinggir. Karena apa? Ada satu orang yang mengambil sikap, dia bersikap dewasa, ambil tanggung jawab dia. Dan akhirnya pohon yang tumbang itu dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, dan 3 tergeser. Dan akhirnya lalu lintas lancar kembali. Nah ibu bapak, disinilah arti kebersamaan akan menjadi satu kebersamaan apabila ada kedewasaan. Mari singkirkan sikap kekanak-kanakan yang begitu lama, yang mungkin bertahun-tahun tidak kita tinggalkan. Ayo kita tinggalkan. Supaya apa? Supaya berkat Tuhan sampai mengalir di dalam kehidupan rumah tangga kita. Itu yang Tuhan inginkan. Dia inginkan aliran-aliran embun pagi itu boleh memberikan kesuburan. Minyak yang baru, yang terbaik, yang Tuhan punya itu mengalir di dalam kehidupan rumah tangga kita. Amin. Nah, yang kedua yang saya mau membagikannya adalah bagaimana prinsip kebersamaan yang harus kita pahami. Yang kedua adalah kebersamaan bukanlah kebersamaan tanpa keintiman. Diambil dari Mazmur 133 ayat yang kedua. Ya, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher ke jubahnya. Nah ini satu hari raya yang dipakai bangsa Israel untuk dia itu datang mendekat seperti yang saya sudah tadi ceritakan. Jadi 3 kali setahun bangsa Israel pada waktu itu dia datang mendekat kepada Tuhan. Jadi datang mendekat kepada Tuhan itu dia datang bawa juga yang namanya itu korban persembahan. Dia datang pada Tuhan itu bukan dengan tangan yang hampa. Jadi dia datang, ya secara jasmaninya juga dia datang bawa korban, datang bawa persembahan, tapi dia juga bawa korban secara rohaninya. Jadi yang Tuhan inginkan adalah bukan hanya secara jasmani, tapi ada satu kedekatan, ada satu keintiman secara rohani juga yang Tuhan inginkan. Bangsa Israel pada waktu itu datang bawa korban, dia dekat, dia cari, dia datang menyembah kepada Tuhan. Mungkin pada waktu itu juga ada halangan dan tidak semudah seperti yang kita pikir gitu ya. Kalau ibu bapak baca gitu ya, bagaimana bangsa Israel datang kepada Tuhan, ada rintangan demi rintangan. Mereka harus daki yang namanya Gunung Hermon itu. Kalau orang mendaki itu pasti butuh tenaga. Orang-orang yang dewasa, orang-orang yang kuat, yang bisa masuk, yang bisa sampai ke puncaknya untuk bertemu, untuk menghadap kepada Tuhan. Jadi ada satu kedekatan secara jasmani, juga kedekatan secara emosi, secara roh, manusia roh yang mendekat kepada Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah seperti ini, ada satu keintiman. Mungkin di dalam keluarga kita gitu ya, kita bisa pakai ibu bapak. Di dalam keluarga kita bisa luangkan waktu untuk dekat dengan anak-anak kita. Pakailah untuk waktu-waktu yang sangat singkat itu, waktu mereka canda-candaan gitu ya. Yuk, lagi cerita apa sih? Mama pengen tahu. Ayo dong berbagi. Heureuy gitu ya. Entah itu dipeluk ya, atau itu dikitik-kitik gitu. Supaya apa? Supaya tercipta. Jadi ada satu kedekatan secara emosi, ada satu kedekatan secara rohani. Pada saat seseorang punya kedekatan secara rohani, begitu mudahnya kita akan mempengaruhi. Begitu mudahnya juga Tuhan akan berbicara banyak kepada kehidupan kita. Tetapi pada saat-saat hari ini, celah demi celah Tuhan iblis pakai untuk apa? Untuk berkat-berkat itu gak sampai. Entah itu mungkin hal-hal yang sangat kecil, mulai kesinggung, mulai kitanya malas untuk berdoa. Berdoa itu kan berusaha untuk kita lebih dekat, untuk kita menjadi lebih intim dengan Tuhan.
Bahkan Tuhan bilang gini, kita punya waktu 24 jam. Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Kata-kata ini terjadi pada waktu apa? Waktu di Taman Getsemani. Tetapi murid-murid Tuhan tidak sanggup membangun satu kebersamaan di dalam keintiman, sehingga dia lebih mempercayakan dirinya itu kepada apa? Ada pedang yang dia pakai ketika diperhadapkan dengan prajurit-prajurit pada waktu itu. Dia lebih percaya dengan kekuatan dia. Itu adalah satu keteledoran. Satu keteledoran yang dianggap gak apa-apa gitu ya. Tetapi bagi Tuhan ini adalah satu celah yang harus kita tutup. Dan kita tidak bisa memberikan celah terlalu banyak. Karena apa? Karena begitu celah banyak, iblis berusaha. Iblis akan mengambil banyak keuntungan. Nah, Ibu Bapak, di sini ada satu kedekatan, ada satu keintiman yang kita bisa bangun, kebersamaan yang dibangun lewat keintiman. Seseorang yang merasa bahwa dirinya semakin dewasa, dia akan semakin menyadari bahwa saya butuh Tuhan. Tanpa saya mengejar Tuhan, tanpa saya mendekat kepada Tuhan, saya tidak bisa sanggup untuk menjalani kehidupan ini. Jadi keteledoran di dalam hubungan bisa membuka peluang bagi iblis untuk masuk di dalam kehidupan kita. Mari Ibu Bapak, semuanya kita sama-sama bangun kembali satu kebersamaan. Entah itu di dalam keluarga kita, bersama-sama dengan pasangan kita, bersama-sama dengan anak-anak kita, semuanya. Saya percaya sekali ketika tindakan ini diaplikasikan, maka apa yang Tuhan firmankan, berkat-berkat itu akan menjadi bagian kita, itu akan menjadi nyata. Amin Ibu Bapak semuanya. Puji nama Tuhan. 2 pesan yang saya mau membagikan adalah kebersamaan bukanlah kebersamaan jika tanpa kedewasaan. Kebersamaan bukanlah sebuah kebersamaan jika tanpa keintiman. Mari kita sama-sama semakin dewasa dan semakin intim bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita sama-sama tutup di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Dalam kesederhanaan firman-Mu, kuasa Engkau bekerja. Lakukan Tuhan semua yang baik di dalam kehidupan kami. Lakukan Tuhan, dan mampukan setiap umat-Mu yang mendengarkannya untuk melakukan apa yang menjadi firman-Mu pagi hari ini Bapa. Kami terima berkat-Mu, kami sambut kebenaran firman-Mu, dan kami mau mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.